ekstrim kayak gitu? Kalau pemicu sih, ya kami juga kurang paham ya, pemicunya bisa sampai seperti itu. Cuman selama pemeriksaan ini juga kami dan bahkan pihak dari Polres Jakarta Selatan fokus kepada kejadiannya saja. Jadi pemicunya juga kami juga nggak jelas kenapa saudara DAD melakukan itu, bagaimana sampai melakukan itu yang kami juga lain. Karena jujur saudara DAD juga kan dalam perkara dia terlapor itu juga belum dipanggil mas, belum diperiksa gitu. Makanya mungkin dia belum menyampaikan apa motifnya, bagaimana detailnya gitu. Cuman mungkin juga kalau teman-teman wartawan mungkin juga saya sempat lihat di beberapa media sosial, kalau nggak salah saudara DAD itu udah pernah bikin press conference ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Itu di menit keberapa dia bilang bahwa ditanya sama rekan dari wartawan sendiri, dikatakan katanya ada cemburu, tapi apa buktinya gitu, apa ada bukti langsung atau apa? Yang setahu saya dan sepengetahuan saya ketika saya tonton itu dibilang ya tidak ada gitu. Kalau nggak salah dari saudara wartawan nggak adil dong nggak adil untuk apa namanya menurut seorang tanpa bukti gitu loh mas. Itu sih yang juga salah satu pertanyaan yang bagus dari teman wartawan pada saat itu kita apresiasi. Itu saya harap pertanyaan objektif seperti itulah yang bisa dipertanyakan gitu. Jangan justru menyudutkan dengan secara gender, suami kok ini melaporkan istri. Oke, Mas, ketika kekerasan itu terjadi terhadap Ijong, apakah Ijong melakukan perlawanan atau tidak ya? Karena dari kita hanya melihat satu bukti bahwa Ijong kena kekerasan, tapi di video itu apakah Ijong juga melakukan perlawanan? Perlawanan tidak, tetapi self defense ya. Dalam artian ya kalau misalkan teman-teman mau dipukul pasti kan nangkis atau nahan tangan kan begitu kan? Pasti itu refleks manusiawi. Gak ada tek nangkis pukul balik, nggak ada. Nah iya, karena kan ketika bicara bukti ini kan baru bukti sepihak, ya. Ya kan? Ya. Bahwa tidak ada foto Ijong self defense ya. gitu loh, ya kan? Seperti itu. Berarti kan ini mengarahkan memang Dena melakukan kekerasan terhadap Ijong jatuhnya kan? Ya kami juga seperti itu ya. Dan ini video ini bukan yang pas visum pelaporannya mas. Ini makanya saya bilang ini kan mungkin ada beberapa rentetan. Salah satunya yang kita tunjukkan ini adalah bukti ini screenshotnya. Nah kalau mas lihat ini kan screenshot dari CCTV berupa gambar bergerak gitu loh. Nah mungkin tadi juga menjawab, saya juga menekankan dari rekan saya bahwa namanya perlawanan kan bisa diartikan luas mas, bisa jadi nangkis terus melawan balik atau melakukan kekerasan kembali gitu. Iya. Bahwa saya tegaskan di sini klien kami hanya membela diri. Apa membela diri definisinya hanya mencegah agar dirinya tidak tersakiti secara fisik gitu, ya kan? Konkretnya ya berupa tepisan dan menahan tangan gitu loh mas. Apakah ada pemukulan balik dari Ijong? Kalau dari sisi Setahu kami tidak. Setahu kami nggak ada mas. Setahu kami tidak. Setahu kami nggak ada. Mungkin juga nanti nggak tahu ya dari sisi pelapor juga kan bisa ditanya visumnya visum apa kan gitu kan? Visumnya apa kalau? Atau misalnya waktu dilihat di wawancara ada lebamnya ditutupin apa kan? Kelihatan mas. Kalau kita kan tadi udah rilis tuh yang di Polres ada fotonya mukanya kan? Nah gitu loh. Mas, ini sudah terjadi dari berapa tahun sih mungkin? Privacy sih ya mas. Iya. Kalau tapi yang saya bisa bilang, yang kita bisa bilang berlanjut lah mas. Berbulan-bulan Berapa tahun lah. mungkin? Udah berapa tahun kejadian? Waduh, saya nggak bisa Privacy jawab sih itu mas. ya. Masih privacy sih. Udah masih jong bisa. Tapi dari CCTV ini kejadian tahun berapa ya? Nggak ada itunya tuh tadi. Enggak, ini emang sengaja belum kita kasih tahu mas. Gitu, karena menurut saya ini masih tetap nih dalam ranah penyelidikan, kita harus ada norma-norma yang harus kita jaga nih, kesopanan nih. Berarti video CCTV ini masih dalam ranah lidik? Ya. Ranah lidik mas, itu bukti kita. Pada saat kejadian itu disaksikan anak-anak atau Sepengetahuan saya kalau dari keterangan Mas Ijong waktu diperiksa itu tidak. Gitu. Tapi saya nggak tahu kalau dengar ya, saya nggak tahu karena saya kan nggak ada di lokasi. Saya bukan saksi fakta. Ada saksi lainnya mungkin mas yang mengetahui kejadian itu. Nah itu juga khususnya itu kita nggak bisa buka di sini mas, karena menurut saya ini kan masih proses penyelidikan. Gitu. Intinya gini mas, kami menunjukkan ini bahwa ada kejadian diduga saudara DAD ini melakukan KDRT terhadap klien kami, saudara Jonathan Frizi. Itu intinya itulah. Tapi mas, dalam pelaporan kan pasti akan dijelaskan kejadian itu di tahun berapa, yang termasuk yang ada di dalam CCTV. Kalau yang dilaporkan itu kan yang kejadian 2021 mas. 2021 ya. Tapi sebelum itu sudah ada juga kekerasan yang terjadi terhadap Ijong. Ya, sebelumnya sudah ada. Dan kami sudah memberikan keterangan itu kepada pihak kepolisian. Sudah kami